Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul rusula mimman yanqalibu ala akibahi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Untuk itu dijelaskan lagi bagaimana kedudukan umat Muhammad di dalam menegakkan jalan lurus yang dikehendaki itu. Berkatalah ayat 143. Dan demikianlah telah kami jadikan kamu suatu kaum yang di tengah. Dan ada dua umat yang datang sebelum umat Muhammad, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Terkenalah di dalam riwayat perjalanan umat-umat itu bahwasanya umat Yahudi terlalu condong kepada dunia, kepada benda dan harta, sehingga di dalam catatan kitab suci mereka sendiri kurang sekali diceritakan dari hal soal akhirat. Lantaran itulah sampai ada di antara mereka yang berkata bahwa kalau mereka masuk neraka kelak hanyalah beberapa hari saja, tidak lama. Sebaliknya, itu adalah ajaran Nasrani yang lebih mementingkan akhirat saja, meninggalkan segala macam kemegahan dunia, sampai mendirikan biara-biara tempat bertapa dan menganjurkan pendeta-pendeta supaya tidak kawin. Akan tetapi kehidupan rohani yang sangat mendalam ini akhirnya hanya dapat dituruti oleh golongan yang terbatas ataupun dilanggar oleh yang telah menempuhnya sebab berlawanan dengan tabiat kejadian manusia, terutama setelah agama ini dipeluk oleh bangsa Romawi dan diakui menjadi agama kerajaan. Sampai kepada zaman kita ini pun dapatlah kita rasakan betapa sikap hidup orang Yahudi. Apabila disebut Yahudi, teringatlah kita kepada kekayaan benda yang berlimpah-limpah, menernakan uang, dan memakan riba. Dan bila kita baca pelajaran asli Kristen, sebelum dia berkecimpung ke dalam politik kekuasaan, akan kita dapatilah ajaran Al-Masih yang mengatakan bahwasanya orang kaya tidak bisa masuk ke surga, sebagaimana tidak bisa masuk seekor unta ke dalam lubang jarum. Maka sekarang datanglah ayat ini memperingatkan kepada umat Muhammad SAW bahwa mereka adalah suatu umat yang di tengah, menempuh jalan lurus, bukan terpaku kepada dunia, sehingga diperhamba oleh benda dan materi, walaupun dengan demikian akan mengisap darah sesama manusia. Bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani, sehingga tidak bisa dijalankan, sebab tubuh kita masih hidup. Islam datang mempertemukan kembali di antara kedua jalan hidup itu. Di dalam ibadah, sholat mulai jelas pertemuan di antara keduanya itu. Sholat dikerjakan dengan badan, melakukan berdiri, ruku dan sujud. Tetapi semuanya itu hendaklah dengan hati yang khusyuk. Tampak pula dalam peraturan zakat harta benda. Orang baru dapat berzakat apabila dia kaya raya. Cukup harta menurut bilangan nisab. Dan bila datang waktunya hendaklah dibayar kepada fakir miskin. Artinya, carilah harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian berikanlah sebagian daripadanya untuk menegakkan amal dan ibadah kepada Allah dan untuk membantu orang yang patut dibantu. Tampak pula pada peraturan di hari Jumat. Di hari itu dari pagi bolehlah bekerja keras, mencari rezeki, berniaga dan bertani,
dan lain-lain. Tetapi setelah datang seruan Jumat, hendaklah segera berangkat menuju tempat sholat untuk menyebut dan mengingat Allah. Dan setelah selesai sholat, segeralah keluar dari masjid untuk bekerja dan bergiat lagi. Ini menunjukkan jalan tengah di antara tiga agama yang sempurna. Dalam pada itu, secara luas dapat pula kita tilik pandangan hidup Barat yang dipelopori oleh alam pikiran Yunani yang lebih mementingkan pikiran filsafat dan alam pikiran yang dipelopori oleh India purba yang memandang bahwa dunia ini adalah maya semata-mata atau khayal. Sejak dari ajaran Upanishad sampai kepada ajaran Veda dari Persia dan India, disambung lagi dengan ajaran Buddha Gautama, semua lebih mementingkan kebersihan jiwa sehingga jasmani dipandang sebagai jasmani yang menyusahkan. Bangkitnya Nabi Muhammad SAW dipandang pasir Arabia itu di padang pasir Arabia itu adalah membawa ajaran bagi membangun ummatan wasaton, suatu umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup di dalam kenyataan, percaya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia ini, mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena kesehatan yang satu bertalian dengan yang lain, mementingkan kecerdasan pikiran, tetapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena kekayaan adalah alat untuk berbuat baik, menjadi khalifah Allah di atas bumi untuk bekal menuju akhirat, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah selama umat ini masih menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Selama itu pula mereka akan tetap menjadi umat yang jalan tengah.